Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dede Rustiawan Kusmana. Hari ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis bagian yang kedua. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang hukum Kirchhoff. Nah, kita mengenal ada hukum Kirchhoff 1 dan ada juga hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini kompetensi dasarnya menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan kalian setelah belajar listrik dinamis bagian kedua itu mampu menganalisis hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana maupun pada rangkaian majemuk. Ya, baiklah kita mulai tentang hukum Kirchhoff 1. Ini sudah pernah dipelajari sebelumnya, bahwa arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Maka ditulislah dalam bentuk persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau jumlah arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kita lihat tanda panahnya. I1, I2, dan I3 menuju titik cabang, berarti masuk. Sementara I4, I5, dan I6 itu keluar dari titik cabang atau meninggalkan titik cabang. Maka ditulislah persamaannya menjadi I1, I2, I3 arus yang masuknya sama dengan arus yang keluarnya I4, I5, dan I6. Saya kira sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum Kirchhoff 2. Bunyinya tegangan total atau total tegangan beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, apa itu E? E itu disebut gaya gerak listrik atau sering disingkat GGL. Ya, satuannya adalah volt. Lalu I-nya sudah tahu, saya kira ya, kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian R adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Nah, ini contoh rangkaian sederhana seperti ini ya. Nah, bisa dituliskan bahwa beda potensial antara A dan B ya, ditambah beda potensial BC, tambah beda potensial CD, tambah beda potensial DA, balik lagi ke awal ya, maka sama dengan 0. Ya. Jadi sama dengan usaha, kalau balik lagi ke awal, maka sama dengan 0. Nah, yang perlu diamati, dicermati secara baik, yaitu adalah menentukan tanda positif dan tanda negatif pada E dan pada IR. Ya. Nah, ini perjanjian tandanya. Jadi jika arah loop itu lintasan yang akan dilalui atau boleh lintasan atau arah perjalanan gitu ya. Nah, bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL-nya adalah positif. Maksudnya begini, kalau kita jalan dari C ke B ke sini ketemu, nah ini tandanya positif yang panjang itu. Maka nanti E1-nya bernilai positif. Tapi sebaliknya kalau kita jalannya dari B ke C ke sini ketemu yang pendek berarti kutub negatif. Maka kita beri tanda negatif di sini. Gitu ya. Oke. Jelas? Nah, selanjutnya, jika arah loop searah dengan arah arus. Arah loop searah dengan arah arus. Misalnya, arusnya ke kanan ke sini. Arusnya ke kanan. Arah perjalanan juga ke kanan dari B ke C. Maka berarti searah. Kalau searah maka tandanya positif. Tapi kalau arah arusnya misalnya dari B ke C, sementara kita perjalanannya atau arah lintasannya dari C ke B, maka tandanya negatif. Untuk IR-nya, gitu ya. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contoh soalnya ya nanti.
Nah, sementara ada beda potensial antara dua titik, rumusnya sama. V sigma E tambah sigma IR. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, ini ada soal UN seperti ini, ya. Ada soal seperti ini. Nah, yang ditanya adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Langkah-langkahnya, pertama tentukan dulu arah arusnya, ya. Tentu yang benar, arah arus itu dari potensial tinggi ke potensial lebih rendah. Nah, ini kan 9 volt, ini 3 volt, pasti dari tinggi ke rendah, dari kutub positifnya keluar arus nanti, ya. Nah, maka arah arusnya tentu dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Ini arah arusnya. Lalu yang kedua, langkah berikutnya adalah tentukan arah loop. Arah loop boleh sembarang. Boleh searah dengan arus, boleh berlawanan arah arus, ya. Oke, misalnya kita ambil searah jarum jam putarannya atau searah arus kalau di sini, ya. Oke. Lalu berikutnya gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, rumusnya tadi sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat perjalanannya misalnya dari A ke B, tandanya negatif, ya kan? Karena kan loop muternya gini putarannya, ya. Jadi dari A ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Maka ketika kita berjalan dari A ke B, ketemulah kutub negatif, jadi ini min 9. Lalu jalan lagi ke sini, di sini ketemu positif 3. Ya, sementara arah arus dengan arah loop searah, maka IR-nya bernilai positif. Maka dituliskanlah persamaannya seperti ini. Ya, jadi kenapa min 9? Tadi ketika jalan dari AB negatif. Lalu dari C ke D positif. Jadi min 9 tambah 3. Ya. I-nya searah dengan loop. Ya, arah arus searah dengan arah loop, maka tandanya positif. Nah, arus yang dilewatinya kan R1, R2 dan R3. Tinggal ditambahkan 2, 4 dan 6. Ya. Nah, oke, paham ya? Ini kenapa negatif, ini kenapa positif, kenapa di sini positif. Nah, maka diperoleh ini 12I. Ini kan min 6 pindah ke kanan jadi 6. Maka diperolehlah nilai I-nya adalah 6/12 0,5 ampere. Maka jawabannya D. Bagaimana kalau ditanya beda potensial antara dua titik? Nah, ini ya, misalnya ditanya beda potensial antara titik A dan B. Berarti kita berjalan dari A ke B. Boleh lewat sini, ya, atau boleh lewat bawah, silakan sama saja. Kita gunakan rumus tadi, V-nya sama dengan sigma E tambah sigma IR. Ya. Maka kita peroleh misalnya dari A ke B lewat atas. Nah, begini persamaannya, ya. Jadi dari A ke B jalan ketemu ini negatif 9. Ya kan? Maka ditulis di sini min 9, ini sigma E-nya. Kemudian dari A ke B melewati R1 dan R2. Dan ketika dari A ke B berjalan dengan arah arus searah, maka ini I-nya bertanda positif. 0,5 tadi I-nya sudah dapat, R-nya diperoleh dari R1 tambah R2. Ya, R1-nya 2, R2-nya 4, jadi sama dengan 6. Min 9 tambah 3 jadi min 6 volt. Atau boleh kita melewati jalur yang ke bawah. Yang penting asalnya A dan akhirnya di B. Nah, maka diperolehlah seperti ini. Jadi ketika jalan dari A ke B kan ketemu ini tandanya negatif. Jadi min 3. Lalu melawan arus kan? Nah, tandanya jadi negatif di sini. 0,5, R yang dilewatinya cuma R3. R3-nya adalah 6. Nah, kali 6. Ya, jadi min 3, jadi min 6. Hasilnya pasti sama. Yang penting kalau awalnya A, akhirnya B, pasti beda potensialnya sama. Oke, cukup jelas? Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, sama seperti tadi ya.
Oke, jadi langkah-langkahnya pertama tentukan dulu arah arus. Ya, kita lihat ini berarti 18, ini 9. Pasti arusnya mengalir dari 18 ke 9. Ya, jadi muter arusnya begini searah jarum jam. Oke. Lalu tentukan arah loop. Boleh sembarang, ya boleh searah jarum jam atau searah arus, boleh berlawanan, gitu ya. Silahkan. Lalu gunakan hukum Kirchhoff 2, masukkanlah rumusnya, ya, ke rumus. Jadi misalnya kan muternya gini ya, muternya gini. Min 18, lewat sini ketemu plus 9. Misalnya kita buat searah dengan arus, jadi tanda I-nya positif, yang dilewatinya 2, tambah 3, nah terus ada R kecil nih 2, masing-masing 0,5. Jadi masukkan 0,5, 0,5. Ya, maka diperolehlah 6I, ini kan jadi 6I. Lalu ini jadi min 9, pindah ke kanan jadi 9. Jadi I-nya adalah 9/6, 1,5 ampere. Kalau nyari beda potensial, nah misalnya beda potensialnya dari D ke B. Boleh lewat atas sini, boleh lewat bawah sini dulu. Ya. Oke. Misalnya lewat atas dulu. Berarti nah, ini 9, ya kan? Searah dengan arus ini kan I kali R. Nah, 9 ditambah I-nya 1,5, R-nya kan ini 2 ohm, tambah ini setengah, 2,5. Maka diperoleh 12,75 volt. Atau lewat bawah DCB, ya silahkan. Kalau lewat DCB jadi begini kan, nah ketemu kutubnya positif, jadi 18. Nah tapi kan jalurnya melawan arus, jadi tandanya negatif. 1,5 kali ini 3, ini setengah, jadi 3,5. Maka diperolehlah 12,75 volt. Nah itu untuk rangkaian yang sederhana. Sekarang bagaimana kalau rangkaiannya majemuk? Nah, rangkaian majemuk seperti ini. Nah, ini rangkaiannya majemuk ya. Oke, jadi ini bercabang seperti ini. Langkah-langkahnya tetap sama ya. Langkah pertama, tentukan arah arus listrik ya. Boleh sembarang, arah arus listriknya boleh sembarang. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ada arah arus yang masuk dan ada arus yang keluar, ya. Oke, misalnya ini kita beri nama I1, arah arusnya misalnya menuju titik cabang. Lalu ini I2, nah misalnya ke kiri ya. Maka nanti ada yang masuk, ada juga yang keluar. Nah, ini adalah I3-nya. Jadi itu dulu yang pertama, tentukan dulu arah arus listrik. Ya, silakan mau sembarang arah arus listrik juga nggak apa-apa. Nah, hanya nanti kalau didapat nilai negatif berarti arahnya terbalik. Tapi nilainya benar. Lalu gunakan hukum Kirchhoff 1. Nah, kan arus yang masuk titik cabang sama dengan arus yang keluar. Nah, titik cabangnya di sini. Yang masuk kan I1 dan I2, yang keluar I3. Maka diperolehlah persamaan I1 tambah I2 sama dengan I3. Oke, lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah tentukan arah loop atau lintasan yang akan dilewati. Tadi arah lintasan itu boleh sembarang, ya. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Oke, misalnya saya buat begini, boleh, ya. Jadi yang ini searah jarum jam, ini berlawanan. Atau mau searah dua-duanya boleh, atau berlawanan dua-duanya boleh, atau ini dibalik arahnya juga boleh. Bebas. Yang penting penentuan tandanya yang tidak boleh salah, ya. Oke, setelah itu baru gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, sigma E tambah sigma IR. Oke, ini loop 1 yang sebelah kiri. Ya, kalau kita put lintasan seperti ini kan berarti ini negatif, ini positif ya. Ini positif. Jadi ini muter ke sini ya. Ini dari D dulu dah. Ini negatif, searah arus positif, searah arus lagi positif. Maka diperolehlah persamaannya seperti ini untuk loop yang sebelah kiri atau saya sebut loop 1. Jadi min 4
plus I1 kali 2 plus I3 kali 2. Ya. Lalu loop yang kedua yang ini. Muternya kan ke sini. Berarti ini ketemunya negatif. Ini ketemunya negatif, ini positif, ini positif. Maka loop 2 persamaannya jadi, nah ini min 6, lalu I2-nya kan lewat sini ya, kali 4. Nah, jadi kan I3 kali 2. Ya, sini kan I2 nih, I2 kali 4. Ya, I3 kali 2. Oke, setelah itu pindah ruas. Lalu kemudian substitusi dan eliminasi. Ya, misalnya yang atas atau yang bawah ya, yang dirubah. Ini kan 4I2, ini 6-nya pindah ke kanan jadi positif. Nah, ke sini ya. Lalu I2-nya dari sini diganti jadi I3 dikurangi I1. Ya kan? I3 dikurangi I1. Tambah 2I3. Oke? Ya, jadi 4I2, I2-nya diambil dari sini. I2 sama dengan I3 dikurangi I1, ya. Nah, maka diperolehlah persamaan seperti ini. Ini I1-nya min 4, ya kan? Min 4I1. Ini 4I3 tambah 2I3. Jadi 6I3 sama dengan 6. Nah, sekarang yang ini 4-nya pindah ke kanan jadi plus, ya. Maka persamaannya jadi seperti ini. 2I1 tambah 2I3 sama dengan 4. Substitusi eliminasi silahkan. Ya. Misalnya I3-nya kita hilangkan dengan cara mengkalikan 4. Kali 3. Ya. Dikalikan 3. Jadi kalau dikalikan 3 kan ini jadi 6. Nah, lalu dikurangi. Ini habis. Dikurangi jadi habis. Lalu ini min 4I1 dikurangi, ini kan berarti 6. Jadi min 10, lalu ini 6 dikurangi 12. Ya, maka diperolehlah seperti ini. Min 10I1 sama dengan min 6. Ya, min 6. Oke. Nah, jadi I1-nya berarti 6/10 atau 0,6 ampere. Lalu kalau I1-nya dimasukkan misalnya ke persamaan sini, ya. Persamaan sini I1-nya dapat I3. Nah, oke. Atau misalnya I1-nya masukkan lagi ke mana? Oh iya. Dapat I3. Nanti kalau I3-nya sudah dapat, ya I2-nya juga dapat. Ya. Oke. Kemudian, kalau beda potensial antara A dan B, nah, sama rumusnya sigma E tambah sigma IR, AB. Ini ya. Nanti ketemu ini plus. Nah, dengan arus searah ini. Sini nggak ada R kan? Jadi persamaannya begini. Nah, jadi ketika jalan dari A ke B, ini ketemu 6. Plus. Ya. I1 searah, maka tandanya plus 0,6 kali 2. Nah, di sini nggak ada R. Ya. 7,2. Atau bisa juga lewat jalurnya ke sini, ke bawah sini. Yang penting awalnya A, akhirnya B. Nah, ini plus 4. Lalu ini searah arus I2. Ya, maka ditulisnya begini. Plus 4 ditambah 0,8 kali 4. Jadi sama dengan 7,2. Jadi yang DB pertama lewat atas lurus, yang kedua lewat bawah. Ini lewat atas, ini lewat bawah. Ya, AB. Ya. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal nomor 4. Perhatikan rangkaian berikut ini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kuat arus pada setiap cabang, beda potensial antara dua titik, misalnya titik A dan B. Langkah-langkahnya, pertama, tentukan arah arus listrik. Ya, tadi boleh sembarang ya. Oke, misalkan kita ambil ini I1, kemudian ini arah I2, lalu kemudian ini arah I3,
maka kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 1 bahwa I1 tambah I2 sama dengan I3. Lalu kemudian tentukan arah loop, juga boleh sembarang. Nah, misalkan kita buat arahnya sama, searah jarum jam. Ya, kemudian kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Yang kiri, yang merah, loop 1, nah, bisa kita buat persamaannya seperti ini, ya. Jadi ketika kita berjalan dari sini ke sini, ketemu negatif 4, muter, ketemu di sini positif 2. Maka di sini tulis min 4 tambah 2. Kemudian ketika kita jalan dari sini ke sini, ketemu I1 kan? Nah, ini daerah I1 nih, yang dilewati I1. Jadi I1 ini searah dengan arah loop, maka tandanya positif. I kali R, R-nya 6. Dari mana 6? Dari 1 ditambah 5. Ya. Kemudian setelah itu melewati I3, searah juga. Maka tandanya positif, yang dilewatinya adalah 2 ohm. Ya. Nah, kemudian untuk yang loop yang kedua, misalnya jalan dari sini ke sini kan negatif nih. Lalu di sini ketemu positif. Maka bisa dituliskan seperti ini. Ya, min 2 plus 4. Min 2 plus 4. Lalu ketika kita melewati I3, tandanya negatif, berlawanan arah. Kemudian melewati I2 juga berlawanan arah. Maka dua-duanya bertanda negatif. Nah, yang dilewati oleh I2, kan I2 itu sepanjang garis ini ya, sepanjang lintasan ini. Maka dia melewati 5 dan melewati 1 ohm. Maka di sini kali 6. Lalu I3 kan hanya di sini saja. Berarti yang dilewatinya adalah hambatan 2 ohm. Oke, nah kemudian setelah itu tinggal disederhanakan, ya. Kemudian substitusi dan eliminasi. Nah, misalnya yang ini. Ini kan min 6I2, min 2I3, lalu ini kan hasilnya 2, pindah ke kanan jadi min 2. Ya. Ini min 2I3 dari sini. Lalu min 6I2. Nah, I2-nya diganti dari sini menjadi I3 dikurangi I1. I3 min I1. Ya. Oke, maka kita buat jadi seperti ini. Min 6I3, lalu ini min 2I3, jadi min 8I3, lalu I1-nya jadi positif, jadi 6I1 sama dengan min 2. Nah, ya, yang dari sini ya. Lalu yang atas, jadi 6I1, 2I3, ini min 2, pindah ke kanan jadi 2, maka jadi seperti ini. Ya, 6I1, ya, 6I1, 2I3, nah 2-nya dari sini, dari min 2 pindah ke kanan. Lalu supaya hilang I1-nya maka dikurangi, maka ini hilang kan? Ini hilang. Berarti ini min 8 dikurangi 2, jadi 10. Lalu ini min 2, jadi min 4. Nah, jadi min 10I3 sama dengan min 4, maka diperoleh I3-nya adalah 4/10, 0,4 ampere. Nah, kalau I3-nya sudah ketemu, tinggal masukkan ke sini ya. 0,4 kali 2, 0,8. Betul? 0,8. Pindah ke kanan. 2 dikurangi 0,8, 1,2 bagi 6, berarti 0,2. Ya, masukkan lagi ke sini boleh. 0,4, 0,2, berarti ini 0,2 ampere. Nah, kemudian kalau misalnya ada beda potensial antara titik A dan B, misalnya ini A, ini B ya. Nah, jalurnya dari AB itu boleh ke sini, boleh AB ke sini, atau boleh ke kanan. Maka, nah, kita gunakan persamaan V sigma E tambah sigma IR. Misalnya jalur kiri, nah jalur kiri kan begini. Lewat sini dari A ke B ketemu 4 volt. Maka di sini angkanya 4, E-nya. Lalu dari sini ke B, dari A ke B itu kan melawan I1, maka tandanya negatif. Nah, I1 kan 0,2 ampere. Nah, R yang dilewatinya 5 tambah 1 jadi 6. Ya, jadi 4 dikurangi 1,2, 2,8 volt. Atau bisa juga yang tengah. Nah, yang tengah. Dari A ke B
Berarti plus 2 volt. Nah, ya. Tulis seperti ini, plus 2. Dari A ke B ini searah I, 3, jadi positif. Ya, 0,4 dikali 2 ohm. Hasilnya juga jadi 2,8, pasti sama ya. Mau lewat sebelah kanan juga sama. Oke, nah itulah contoh soal tentang rangkaian arus dengan menggunakan hukum Kirchhoff, menentukan kuat arus dan beda potensial. Nah, selanjutnya supaya lebih lancar, lebih paham lagi, silahkan dicoba latihan-latihan soal berikut ini ya. Ada latihan soal 1. Nah, ini untuk rangkaiannya sederhana. 1 loop saja, latihan 1, latihan 2. Pertanyaannya sama, cuma beda rangkaiannya saja. Kemudian, nah ini rangkaiannya rangkaian majemuk. Ya, ada latihan 3, latihan 4. Silahkan dicoba supaya lebih paham lagi. Nah, ini untuk soal latihan yang kelima dan latihan ke-6. Ya, sama. Intinya adalah menentukan kuat arus pada masing-masing cabang dan beda potensial antara 2 titik. Oke, itu saja yang harus dipelajari. Nah, selamat belajar. Terus berjuang, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.